Tahun ini, BMKM Mapopsi Unpad 2023 hadir dengan nama kabinet Anahita Dakara. Dengan arti air kebijaksanaan yang mengalir sepanjang masa. Harapannya, layaknya air, kami dapat mengisi setiap celah yang ada untuk pada akhirnya dapat beradaptasi untuk setiap perubahan yang ada dan dapat membawa manfaat untuk sepanjang masa. Oleh karena itu, untuk seluruh pihak yang ada, BMKM Mapopsi Unpad 2023 hadir dengan semangat menyelam, menyebar, dan membawa manfaat. Tapi di dalamnya kita juga punya semangat menyelam, menyebar, menyenangkan. Untuk mencapai semua impian yang Anahita Dakara miliki, tentunya tidak sedikit usaha dan kerja keras yang diberikan. Namun, kata kesejahteraan dan kenyamanan adalah kata yang tidak boleh berhenti mengelilingi kami semua. Mendampingi, membersamai, dan mengiringi adalah kata yang tepat untuk menggambarkan dan berhasil diwujudkan oleh Biro Sinergitas dan Pengembangan Organisasi BMKM Mapopsi Unpad 2023 Kabinet Anahita Dakara. Oleh karena itu, terima kasih banyak dan bangga sebesar-besarnya adalah kata yang juga sangat-sangat pantas dihaturkan kepada Prudence, Zara, dan anak-anaknya serta Nadifa Marsha selaku Kepala Bidang karena sedari awal sampai akhir mereka ada untuk Anahita Dakara. Pada setiap geraknya, Anahita Dakara mengacu pada nilai-nilai yang tertera pada core values kami, yaitu efektif dan efisien, resilient, harmonis, dinamis, inovatif, dan kolaboratif. Untuk mencapai nilai tersebut, terdapat beberapa budaya kerja yang harus diimplementasikan oleh seluruh anggota BMKM Mapopsi Unpad dalam setiap gerakan yang diciptakan. Budaya kerja tersebut adalah assertive communication, apresiatif, adaptif, punctuality, dan profesional. Budaya kerja dan core value tersebut merupakan hasil rancangan dari kolaborasi antara Ring 1 BMKM Mapopsi Unpad bersama dengan Biro Sinergitas dan Pengembangan Organisasi. Nah, dalam pengaplikasiannya, semangat menyelam, menyebar, dan bermanfaat tidak akan dapat terlaksana secara sejahtera, nyaman, dan bersinergi tanpa adanya orang-orang hebat beserta dengan program kerjanya. Dengan adanya kebutuhan untuk mendampingi dan mengeratkan anggota BMKM Mapopsi Unpad, Biro Sinergitas dan Pengembangan Organisasi hadir untuk mengelola dinamika dan menciptakan lingkungan kerja yang stabil, inklusif, serta mengikuti budaya kerja yang ada. Sinergitas dan Pengembangan Organisasi merupakan biro yang nantinya akan mengembangkan dan mengelola internal dari BMKM Mapopsi Unpad, sehingga dapat tercipta iklim yang sehat dan sejahtera. Oleh karena itu, dengan rasa bangga, saya Prudence Priscilla selaku Kepala Biro Dan saya, Zara Maharani selaku Wakil Kepala Biro, mewakili seluruh anggota Biro Sinergitas dan Pengembangan Organisasi BMKM Mapopsi Unpad 2023 untuk berbagi perjalanan kami selama 1 tahun kepengurusan ini. kami berharap melalui perjalanan kami dapat menginspirasi teman-teman semua. Kinerja seseorang dapat diindikasikan oleh permasalahan belajar individu dalam memahami sebuah materi pembelajaran. Indikasi ini dapat disebabkan oleh faktor kurang efektifnya belajar ataupun kurang tertariknya media pembelajaran, sehingga mengakibatkan individu kurang memahami materi pembelajaran. Proses media pembelajaran dapat membangkitkan keinginan dan juga minat yang baru, motivasi belajar, dan juga membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap individu. Oleh karena itu, perlu dirancangnya media pembelajaran efektif. Salah satunya adalah media berbasis audiovisual atau video. Berdasarkan uraian sebelumnya, modul Biro SPO Kabinet Anahita Dakara yang bernama SPO Journey Highlight atau disingkat Spotlight dirancang menggunakan basis video sebagai output. Di samping itu, Spotlight berbasis video merupakan respons terhadap tren perkembangan teknologi dan preferensi audiens yang semakin beragam. Spotlight berbasis video ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran yang mengandung fungsi afektif, fungsi atensi, fungsi kognitif, dan fungsi kompensatoris. Fungsi atensi yaitu Spotlight dapat menarik perhatian dan mengarahkan konsentrasi audiens pada materi video. Fungsi afektif yaitu mengunggah emosi dan sikap audiens. Fungsi kognitif yaitu Spotlight dapat mempercepat pencapaian tujuan pembelajaran untuk memahami dan mengingat pesan atau informasi yang terkandung. Terakhir, fungsi kompensatoris yaitu Spotlight mampu memberikan konteks bagi audiens yang kemampuannya lemah dalam mengingat dan mengkoordinasikan konteks yang telah diperoleh.
Dengan begitu, Spotlight dapat menjadi alat yang efektif untuk mengedukasi, menginspirasi, dan mengkomunikasikan informasi yang relevan mengenai Biro SPO kepada berbagai pemangku kepentingan, baik anggota Biro maupun masyarakat luas. SPO memiliki tujuan memenuhi penciptaan sinergitas dengan syarat yang harus terpenuhi, yaitu kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan juga kreativitas. Berdasarkan hal ini, SPO membuat program kerja yang berfungsi untuk mengoptimalisasikan tugas dan tanggung jawabnya. Salah satunya adalah Spotlight. Spotlight atau SPO Journey Highlight akan menjadi autobiografi SPO atas apa yang sudah direncanakan, dilakukan, dan juga evaluasi yang dilalui oleh SPO. Kami berharap video ini dapat membantu teman-teman mahasiswa dan juga halayak publik dalam membangun dan juga mengoptimalisasikan internal organisasi. Cakupan dan ruang lingkup Spotlight meliputi 3 hal. Nomor 1, staff development. SPO memiliki peran penting dalam meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka. Program kerja SPO sejalan dengan staff development adalah team building dan upgrading. Nomor 2, performance management. Job description, tujuan kerja, dan proses umpan balik perlu untuk disediakan sehingga staf mengetahui dengan jelas apa yang dibutuhkan dari mereka. Program kerja yang sejalan dengan performance management adalah rapot dan pendamping. Nomor 3, staff duty of care. Dalam hal ini, SPO memiliki peran penting dalam memastikan tugas organisasi yang mengutamakan keamanan dan kesejahteraan seluruh staf Anahita Dakara. Target utama Spotlight adalah pengurus Biro SPO selanjutnya dan khalayak publik yang ingin mempelajari mengenai dunia internal organisasi. Tugas utama dari Biro Sinergitas dan Pengembangan Organisasi adalah sebagai katalisator, stabilisator, dan evaluator bagi anggota BEM Kemafapsi Unpad tahun 2023. Sebagai katalisator, kami berupaya untuk mengoptimalkan kualitas pengurus dan juga meningkatkan kompetensi yang menunjang melalui program kerja team building dan juga upgrading. Untuk menjalani fungsi kami sebagai stabilisator, kami menjaga stabilitas internal dan iklim organisasi agar tetap sehat, sejahtera, positif, profesional, dan juga efektif. Kami melakukan ini melalui 5 program kerja kami, yaitu Kami Party, Angker, Media Sosial, Pendampingan, dan juga Fatwa. Tidak lupa juga, sebagai evaluator, kami menyediakan sarana pemberian dan penerimaan evaluasi bagi seluruh pengurus BEM Kemafapsi Unpad, serta mengolah evaluasi tersebut untuk menunjang pengembangan keterampilan dan kinerja melalui program kerja Spotlight dan Rapot. Welcome to our welcoming party, Ankarian Games! Program kerja Welcoming Party adalah kegiatan untuk menyambut para anggota BEM Kemafapsi Unpad 2023 Kabinet Anahita Dakara. Welcoming Party diadakan dalam rangka memperingati awal kepengurusan, menjamu semua pengurus, dan mengenal satu sama lain, serta memperkenalkan visi, misi, dan budaya kerja BEM Kemafapsi Unpad 2023 Kabinet Anahita Dakara. Welcoming Party mencakup berbagai bentuk kegiatan yang terdiri dari 3 rangkaian, yaitu pra-event, D-Day event, dan pasca-event. Kegiatan ini meliputi pemaparan visi misi Anahita Dakara, pengenalan kabinet Anahita Dakara, dan lain sebagainya. Program kerja ini berisi beberapa rangkaian kegiatan yang diikuti oleh seluruh pengurus BEM Kemafapsi Unpad 2023 Kabinet Anahita Dakara. Ini dia obor Ankarian Games. Lu paham kan apa yang maksud gue, yang udah gue ini itu tuh nggak pernah didengar gitu loh, tapi iya gue juga paham. Pendampingan dilakukan dengan menempatkan staf SPO dalam masing-masing departemen atau biro. Guna mendampingi kepala dan wakil kepala departemen atau biro untuk membantu menciptakan suasana yang nyaman dalam departemen atau biro.
serta mengobservasi perilaku dan well-being dari anggota departemen atau biro yang didampingi. Mana? Oh sama. Oh iya. Media sosial adalah program kerja yang bertujuan untuk mempublikasikan konten secara rutin. Konten-konten ini akan dipublikasikan pada Instagram internal Kabinet Anahita Dakara, yaitu @anahitadakara. Program kerja media sosial ini juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada anggota BEM Kemafapsi Unpad, Kabinet Anahita Dakara dengan cara yang menarik. Konten-konten yang dibagikan oleh media sosial juga meliputi entertainment, ramalan, kolom apresiasi, red news, dan juga gossip girl. Angkara Ngumpulkan Kerja merupakan suatu proker yang membuat beberapa acara yang diadakan oleh SPO minimal 1 bulan sekali. Program kerja ini bertujuan sebagai wadah bagi para pengurus untuk saling berinteraksi antar satu departemen atau biro dengan yang lainnya. Dan juga untuk memberi kesempatan bagi para pengurus agar dapat rehat dari pekerjaan dalam ranah BEM. Oke, kita habis meninggal. Sedih banget, tapi dia meninggalkan kita warisan, Jack. Apa ini tulisannya? Team Building Antimo. Team Building merupakan program kerja untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan pengurus BEM Kemafapsi Unpad sesuai dengan kebutuhan pengurus dan organisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi pengurus BEM Kemafapsi Unpad untuk mendekatkan diri antar pengurus, meningkatkan sense of belonging terhadap organisasi, dan meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan semua pengurus BEM Kemafapsi Unpad, Kabinet Anahita Dakara. Team building terdiri dari 2 rangkaian acara. Team building pertama dengan nama Antimo mengusung konsep Monopoly Board. Terdapat beberapa pos permainan dengan kompetensinya masing-masing yang memiliki capaian pembelajaran untuk seluruh anggota Anahita Dakara. Team building kedua adalah sesi leadership training yang dikhususkan untuk kepala dan wakil kepala biro atau departemen Anahita Dakara dalam bentuk FGD dengan sebuah alur cerita yang mengundang Ketua BEM Kemafapsi Unpad dan wakilnya Tasya Azara dan Belantara Kusuma sebagai pemateri. Ini dia banner Team Building Antimo. Hah? Hikara mati? Upgrading adalah salah satu program kerja dari Biro Sinergitas dan Pengembangan Organisasi yang membawa suatu kegiatan untuk mengembangkan keterampilan dan juga pengetahuan dari seluruh pengurus BEM Kemafapsi Unpad 2023 Kabinet Anahita Dakara pada termin kedua masa kepengurusan. Selain itu, upgrading juga dilaksanakan agar anggota BEM Kemafapsi Unpad 2023 dapat mendekatkan diri antar sesama anggota, serta meningkatkan sense of belonging kepada organisasi, sehingga terwujudnya iklim positif dan juga dapat membantu dalam mencapai visi dan misi dari organisasi. Upgrading mengusung tema murder case dengan nama Antidote, Ankarian Detective Spot. Pada program kerja ini, anggota BEM Kemafapsi Unpad 2023 ditantang untuk menemukan pembunuh dan kaki tangannya dalam pembunuhan ini. Peserta dapat menemukan siapa pembunuh dari Hikara dan juga kaki tangannya melalui petunjuk-petunjuk yang didapatkan ketika menyelesaikan suatu misi. Setiap misi yang dijalankan memiliki nilai-nilai seperti establishing focus, time management, inisiatif, dan juga kreatif, problem solving, dan decision making. Nilai-nilai pembelajaran ini sudah dijelaskan sebelumnya oleh Ketua dan Wakil Ketua BEM Kemafapsi Unpad 2023. Dengan harapan, peserta upgrading sudah memiliki bekal sebelum menjalankan misi untuk menemukan pembunuh serta kaki tangannya. Ini dia banner kita waktu Antidote.
Program kerja rapat adalah program kerja yang berfungsi untuk memberikan hasil evaluasi dengan mengumpulkan data-data terkait kinerja anggota BEM FAPSI Unpad 2023 dengan diolah menjadi pemaparan yang dapat dipahami oleh seluruh anggota. Program kerja rapat juga berfungsi memberikan apresiasi kepada seluruh anggota yang telah bekerja semaksimal mungkin baik di Termin 1 maupun di Termin 2 sebagai upaya memberikan yang terbaik kepada BEM FAPSI Unpad 2023. Program kerja rapat juga memiliki tujuan di mana anggota BEM FAPSI Unpad dapat merefleksikan apa yang mereka lakukan melalui data kinerja yang mereka peroleh. Data tersebut memaparkan apa yang telah baik dan apa yang perlu ditingkatkan lagi, dan harapannya setelah mereka tidak lagi menjabat sebagai anggota BEM FAPSI Unpad, mereka dapat menerapkannya pada kehidupan nyata dan menjadi individu yang lebih baik lagi. Program kerja rapot memiliki gambaran penilaian bukan hanya dari kepala dan wakil kepala departemen atau biro yang dinaunginya saja, tapi juga melalui sistem 360 degree feedback, di mana semua anggota BEM FAPSI Unpad mendapatkan penilaian atau umpan balik dari seluruh rekan kerja departemen atau bironya, juga dari sesama rekan proyek kerjanya, dan juga dari kepala dan wakil kepala departemen atau biro tersebut. Harapannya dari program ini adalah anggota tersebut dapat memiliki umpan balik mengenai kinerja dirinya dari banyak perspektif, dengan tujuan dapat mengevaluasi diri dengan banyak opini. Spotlight adalah singkatan dari SPO Journey Highlight. Spotlight merupakan output dari Biro SPO Kabinet Anahita Dakara yang berisi deskripsi kegiatan, proses, hasil, evaluasi, dan saran dari seluruh program kerja yang dilaksanakan selama masa kepengurusan berlangsung. Spotlight menjadi referensi dan sumber acuan bagi Biro SPO pada masa kepengurusan selanjutnya. Selain itu, Spotlight juga memberikan insight untuk internal suatu kelompok dan menjadi buku saku FAPSI untuk mengatur, mengelola, dan mempertahankan internal kelompok. Kali ini, program kerja Spotlight membawakan hal yang baru kepada audiens, yaitu mode berupa video. Dengan perubahan output ini, Spotlight diharapkan dapat menjadi sumber acuan yang menarik untuk disimak dan juga dicermati oleh siapapun. Sehingga, Spotlight Biro SPO mampu membawa manfaat kepada sasaran yang luas. Farewell adalah program kerja yang dirancang oleh Biro SPO dengan tujuan utama sebagai penanda hampir berakhirnya masa kepengurusan BEM Kabinet Anahita Dakara. Program ini menjadi bentuk apresiasi terakhir untuk kepengurusan BEM Kema FAPSI 4 dan memberikan wadah yang khusus untuk merayakan, mengenang, dan memberikan rasa terima kasih atas 1 tahun pengabdiannya dalam mengelola organisasi ini. Farewell ini dilakukan dengan harapan dapat menciptakan kesan yang melekat, memperkuat ikatan antar anggota, serta memberikan penghormatan setinggi-tingginya atas dedikasi dan kerja keras yang telah dilakukan selama masa kepengurusan mereka. Pertama-tama kami ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Spotlight ini. Spotlight atau SPO Journey Highlight merupakan modul dalam bentuk baru, yaitu berbasis audio visual yang dibawakan oleh Biro SPO Kabinet Anahita Dakara. Terima kasih kepada Kak Prudence Priscilla dan Kak Zarah Farani selaku Ketua dan Wakil Ketua Biro SPO Kabinet Anahita Dakara yang telah memberikan kesempatan serta kepercayaan kepada kami untuk merancang Spotlight ini. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh staf Biro SPO yang telah memberikan dukungan baik secara fisik maupun mental. Dan lupa, kami sangat amat berterima kasih kepada teman-teman Biro Media Informasi dan Apresiasi karena telah terlibat dalam pembuatan video ini, dan juga teman-teman kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami berharap Spotlight ini dapat membawa manfaat dan juga contoh bagi teman-teman organisasi yang serupa. Nah,